apabila di daerah kamu sudah terkena wabah, maka jangan keluar dari daerah itu. Alergi gitu bisa. Terus ini kan ini di tempat ini kan banyak gitu kan. Ini harusnya nggak boleh. Kalau harusnya kita lebih menghindar lagi. Kepikiran namain diskusi ini perbincangan di saat pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ente pada apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana tuh? Kuliah gimana Kibu? Kuliah tugas banyak. Dikumpulinnya cepet. Iya. Tes besok. Tahu belum ada kabar. Belum ngambil sih. Kalau tesnya online juga? Dan online, gembel banget sampai pada corona aja takutin. Oke, enggak sih, gue cuma pengen, ini kan gara-gara corona kan ya. Gue cuma gabut aja sih sebenarnya. Ini ngomong-ngomong corona udah 6.200 ini. Iya nih. Rumah ente udah kena tuh? Belum, alhamdulillah. Belum. Bukan belum sih, jangan sampai. Ya jangan sampai lah anjir. Jangan nanti ODP tuh. Hah? ODP lagi jangan-jangan. Siapa? Hasna? Ente. Di Jabar aja kan 10.000 bukan begitu Hasna? Di Jabar kan 10.000 kalau nggak salah. ODP tuh. Kayaknya saya Oke, enggak gini. Sebelumnya gue lagi bikin tugas ya. Kemarin tuh udah Hasna itu coba jelasin tentang corona. Terus antum dengan agama Islamnya aja. Bakalan menjelaskan gitu. Oke, Hasna, kira-kira corona tuh kayak gimana sih sebenarnya tuh? Awal mulanya gitu. Keluar. Apanya? Awal mulanya tuh sebenarnya gimana sih? Hasna, jawab. Cepat ke mahasiswa. Penyebarannya itu kayak menular gitu kan, dari manusia ke manusia melalui kontak atau droplet nggak lewat udara. Droplet. Tapi kenapa banyak sekarang ODP di Indonesia aja nyampe sekitar 100 ribuan? Sementara itu droplet kan nggak mungkin kan? Satu orang positif terus droplet kemana-mana gitu. Ya kan dari misalnya dia naik jalan umum gitu kan bisa. Jadi nyebar. Kalau misalnya dia batuk dari situ kan nyebar gitu. Yang kita tahu itu dari Wuhan ya, orang tuh virus itu baru mulai. Sebenarnya apa benar dari Wuhan atau gimana tuh? Iya sih dari Cina. Bukan yang ngeselin tuh. Iya kan pertama kali ditemuin di sana, terus mungkin karena pemerintah kurang sigap gitu kali. Kalau sekarang langsung ditutup aja. Kata sih penerbangannya, tapi ini malah enggak. Jadi ya gitu. Enggak, tapi murni dari Wuhan itu keluarnya sebenarnya. Kalau dari Kemenkes sih gitu. Dari Wuhan, berarti mulai itu dari Wuhan semua tuh ya. Nah, nanti aja aneh nanya nih, itu kan dalam agama kan di cerita para nabi kan ada berbagai macam pandemi kan ya, wabah gitu. Sebenarnya corona ini dalam Al-Quran itu ada penjelasannya nggak sih? Apa gimana gitu? Karena kan yang lain-lain pernah diceritakan tuh dan terjadi. Ya. Kalau menurut
apa yang pernah yang saya tahu itu eh, dulu pas zaman Nabi itu emang pernah ada juga wabah Nabi apa tuh? juga. Cuman tuh namanya tuh disebutnya taun ya, taun. Nah, itu wabahnya itu taun tuh kayak apa taun? Taun. Taun sama soun apa beda? Taun apa taun? Wabah taun namanya kan, kalau ini kan corona gitu kan. Nah, itu virusnya itu nyebarnya kayak ngebuat bengkak badan. Nah, jadi di situ tuh udah ada apa sih, perintah dari Nabi ya. Pemerintah dari Nabi sih waktu itu di zamannya Umar, Khalifah Umar. Yang kata pemerintah buat jangan keluar rumah, jangan pergi kemana-mana itu sebenarnya itu udah ada anjurannya dari zaman Nabi lah, udah ada perintahnya. Karena hadisnya ada tuh, ketika ada suatu daerah yang mempunyai yang terkena wabah, jangan kamu memasuki daerah itu. Apabila di daerah kamu sudah terkena wabah, maka jangan keluar dari daerah itu. Gitu, Kak. Berarti itu kayak yang sholat tuh emang pernah pernah dibahas gitu dalam hadis gitu. Yang larangan sholat nih. Larangan sholat di tempat ibadah gitu. Ya. Kalau larangan sholat kan, kalau yang kata sholat Jumat itu ya, itu kan banyak pro kontra tuh. Kan saya waktu itu udah nyari jawaban sama YouTube gitu kan. Jawaban apa sih? Ya, sebenarnya boleh apa enggak gitu kan. Terus ternyata itu enggak masalah. Jadi ngeputusan itu ya enggak main-main, itu udah berdasarkan hadis-hadis, dalil-dalil. Jadinya kita walaupun sholat Jumat lebih dari 3 kali pun enggak masalah, karena kita kan di sini juga ada sesuatu ya, ada halangan. Itu juga ada hadis tuh yang isinya janganlah kamu membahayakan saudara sesama muslim. Begitu dah pokoknya. Itu kalau sebelum pandemi kagak sholat Jumat gimana? Wah, itu mah beda lagi. Ya siapa tahu nanti kan pernah kan kayak gitu kan. Dulu. SD. Balik lagi ke Asna. Sebenarnya corona itu bukan namanya kan ya. Corona itu cuma familinya kan ya. Lebih detail tentang COVID-19 itu kayak gimana sih? Dulu ya, namanya itu kan coronavirus DCAC gitu. Jadi disingkatnya COVID-19. COVID-19. Itu bentar. Kan droplet ya, berarti dari bersin, dari air liur gitu kan. Itu sebenarnya kalau misal ini nggak ada orang nih di sekitar nih, terus penyebarannya tuh kayak gimana tuh? Misal kita batuk. Ya misalkan kita batuk, terus kita ada nggak sih kemungkinan kalau buang ludah tuh juga bakalan menahan orang gitu? Ya, mungkin ke apa sih? Aduh, di mana dulu nih? Kayak di taman gitu tuh? Gimana? Di jalan? Enggak, misal nih antum lagi jalan nih. Terus tiba-tiba gue buang ludah nih, terus gue gara-gara ini termasuk PDP gitu, terus antum nginjek nih, kemungkinan kena bisa nggak? Itu kan pakai sepatu. Nggak, kalau misalnya ya oke, gue bersinnya di itu gitu di gagang pintu, terus antum megang gitu, bisa kena nggak tuh? Itu baru kena. Tapi itu terus menerus gitu penularannya atau gimana? Kan ada pantarannya. Ada waktunya nggak? Waktunya? Iya sih, sampai 30 menit sampai berapa jam gitu.
berarti dalam situasi tentu gitu itu virus bisa hilang gitu. Ini jaringan gue gembel kayaknya nih. IndiHome memang. Dia pakai wifi apanya dah. Masalahnya Indi rumah tuh lagi bermasalah terus, nggak tahu kenapa. IndiHome mah bermasalah mulai emang beban. Ente jangan sebut merek ntar di Indigo. Hah? Indigo. Nah, gimana ya? Ini sebenarnya menanya lebih dalam ke agama sih. Cuman tanya buat ente tuh, sebenarnya masih boleh nggak sih lagi kayak gini tuh menjalankan ibadah gitu? Orang kan tetap aja ada yang maksa gitu masuk ke tempat ibadah buat sholat gitu. Itu boleh atau enggak sih sebenarnya? Kedengeran? Ya Allah. Jadi putus. Ya. Kan banyak nih orang yang tetap paksain buat masuk ke tempat ibadah buat sholat gitu segala macam. Sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu? Kan kalau kalau tadi kan kata ente kan janganlah kalau udah ada wabah itu jangan sampai mengenai yang jangan sampai memperparah gitu lah intinya. Sebenarnya tetap boleh nggak sih menjalankan gitu secara jamaah gitu? Saya sih nggak apa-apa ya Kak, cuman kan yang ditakutinnya kan ini kan misalnya di masjid takutnya ada yang sama sih ada yang udah terkena, cuman kita nggak tahu nih dia udah kena apa enggak, jadi misalnya terbatuk entah apa dia kan bisa aja ketular tuh. Cuman menurut saya sih nggak apa-apa, nggak ada halangan. Waktu itu juga saya pernah tuh sholat Jumat. Kenapa yang sholat Jumat? Arif. Kenapa saya pernah sholat Jumat tuh waktu sebelum pas awal-awal diliburkan tuh. Itu ada ceramah tuh. Ceramahnya itu apa sih namanya? Musibah itu diturunkan karena dosa-dosa yang selalu diulangi kan. Dan berarti kita banyak dosa dong. Ya betul. Wabah diangkat kalau kita ini kan apa sih namanya? Tobat. Nah makanya waktu itu pas saya sholat Jumat tuh khotibnya bilang kalau jangan ninggalin masjid gitu. Saya lupa persisnya perkataannya gimana. Jadi intinya sih enggak pokoknya gimana ya bahasanya ya. Boleh-boleh aja di masjid. Cuman kalau di rumah pun pahalanya tetap sama kalau kita sholat di masjid. Tapi kan MUI fatwanya gitu tuh, fatwanya tuh jangan untuk sholat di rumah, bukan menganjurkan, malah lebih mengharuskan jangan sampai sholat di masjid itu. Berarti kayak gini nggak sepaham dong antara ulama. Malah ngaca sih anjir. Nggak, berarti khotib ente kagak sepaham tuh sama MUI. Karena emang gini sih Kak, kan dalil kan nggak cuma satu ya, nggak cuma sejalan aja, ada yang macam-macam gitu. Jadi mungkin ada beberapa hadis yang proin untuk di rumah, ada beberapa dalil juga yang lebih baik kita tetap ramain masjid ini. Cuman pendapat saya sih jatuhnya boleh-boleh aja, cuman lebih baik di rumah. Cuman kalau mau masjid ya cuman ya itu lebih baik di rumah kan biar memutuskan mata rantai itu. Aneh mau ke Hasna mau nanya sih sebenarnya penyemprotan disinfektan itu berguna atau enggak sih buat nangkal corona? Ya tergantung sih, kayak bisa buat ya kayak kata Antum kayak mencegah, memutuskan. Jadi kalau misalkan ada yang misalkan gimana bangku atau pagar-pagaran di pinggir jalan itu kan banyak sih yang suka nyentuh gitu.
Nah, kalau pemulung itu kan kadang nggak punya rumah kan, takutnya waktu dia lagi mau ngambil barang gitu, ya bisa. Jadi tuh kayak pagarnya tuh udah steril gitu, jadi nggak ada nih maksudnya lagi. Berbahaya, Memutuskan sebenarnya berbahaya nggak buat manusia gitu. Ntar ada kaitannya sama si antum tadi. bahannya. Iya, bahan-bahannya tuh bagi manusia tuh ada reaksinya nggak sebenarnya? Ya tergantung orangnya sih, kalau misalkan dia punya alergi gitu bisa. Terus ini kan ini di tempat ini kan banyak gitu kan, itu harusnya nggak boleh. Kalau harusnya kita lebih menghindar lagi. Menghindar aja gitu. Kalau kan lagi rame-rame nih bersih-bersih masjid dengan disinfektan nih, itu sebenarnya kan kita aja pakai parfum yang alkohol gitu kan, berarti sholat nggak boleh. Terus kalau dalam tempat ibadah tuh kayak gimana tuh? Kalau di disinfektan gitu? Disinfektan yang untuk ibadah, setahu saya sih dia ada beberapa yang nggak pakai ini kan, pakai alkohol. Contohnya kalau di masjid kalau masjid dekat rumah saya itu, masjid dekat rumah saya itu dia nggak disinfektan ini banget, nggak disinfektan di dalam ruangannya, paling cuma di luar-luarnya aja. Nah kalau buat di dalam ruangan kayak buat tempat sholatnya, buat tempat tidurnya itu paling pakai ini doang, wipol apa sih, ngepel. Enggak, tapi kan ada tuh beberapa yang masuk ke dalam kan, dia nyampe dia kayak fogging gitu, terus pakai disinfektan yang uap gitu. Itu gimana tuh kalau dalam agama tuh? Sebenarnya kan nggak boleh gitu kan, kayak alkohol gitu segala macam kan. Apa sih namanya, kalau hukum alkohol saya kan belum nggak begitu tahu Kak, cuman Ente mungkin minum ada tapi apa? ente minum tapi Astagfirullah. ya gimana Kalau masalah hukum alkohol itu haram atau enggak, untuk apa sih namanya, untuk kebersihan saya nggak, kurang tahu Kak. Cuman mungkin yang ada perbedaan untuk yang di perumahan-perumahan sama yang untuk tempat ibadah. Kalau menurut saya sih untuk tempat ibadah lebih memakai bahan-bahan yang lebih aman lah, yang lebih halal gitu. Menurut saya sih gitu Kak. Masa emang cairan disinfektan tuh apa aja sih sebenarnya tuh? Terdiri dari apa aja gitu? Kayak detol gitu, terus alkohol, air. Tapi tanpa alkohol bisa nggak tuh Hasna hilang gitu? Yang alkohol desinfektan membunuh bakteri gitu. Salah satu desinfektan sih apa itu? Kalau pakai wipol gitu bisa nggak dijadiin disinfektan gitu? Kan orang rame-rame low budgetnya kan kayak gitu tuh. Aneh gitu. Dulu. A few moments later. Sharing. Gue tuh kayak gini keren loh. Ada datanya. Sterilisasi secara kimia, bahan atau senyawa. Ini dadakan ntar ke depannya lebih mantap lah. Anjay. Podcast with anjay. Gaya banget. Ngomong-ngomong, ini apa? Apa dah? Ini kayaknya belum kita kasih nama pembicaraan kita. Ente saran apa tuh nama tuh? Hah? Ente ada saran kan dia? Obrolan hangat di malam minggu. Ya. Obrolan hangat di malam minggu, anjay, bisa tuh bisa.
Ya, nanti kalau mau upload yang jawaban-jawabannya mantep-mantep aja Kak. Ya iyalah, ntar kan pasti Serius tuh diedit. dia. Ntar yang kagak mantep ntar di upload ntar dihujat. Nah, nggak apa-apa kan kita diskusi doang gini, santai baik. Paling ntar Pendapat ya. disangka ngirim hoax. Jadi Viral ntar gitu. bagi yang nonton ini kita cuma sekedar sharing doang gitu, sekedar apa orang awam gitu sharing satu sama lain. Kayak ibaratnya lagi ngomong di apa? Ngomong di itu apa di balai bambu anjay. Ntar diundang ke ini, Deddy Kobuzer. Ya, lumayan tuh dapat duit. Enggak apa-apa Asna, udah di stop dulu, di stop. Tuh, berarti 70% alkohol. Tetap aja tuh ada alkohol tuh. Gimana itu kalau di masjid? Kalau menurut Saya kurang guys. tahu deh tuh kalau Tapi bukannya alkohol beda ya? Alkohol yang kita maksud sama alkohol yang diharapin itu. Oh iya sih. Nah, tuh. Alkohol tuh ada perbedaan enggak sih? Iya. Kita tanya dulu ke yang ininya yang ngertinya. Sebenarnya ada perbedaan gak sih Asna? Alkohol yang diminum antum. Yang haram sama yang khusus kesehatan. Kan ada tuh alkohol yang khusus kesehatan tuh. Itu haram apa enggak kalau untuk bisa buka gitu. Ada. Kalau alkohol sama berarti kalau bisa buka tinggal tuangin anggur merah. Astagfirullahaladzim. Ntar bukannya apa hilang virus malah mabok berjamaah aja. Astagfirullahaladzim. Ada nggak tuh Hasna perbedaannya alkohol yang buat kesehatan sama kayaknya beda dah tuh. Gak mungkin air. Iya makanya saya bikin pasti ada perbedaan. Tuh Hasna lagi nyari tuh. Tadi saya kagak baca-bacanya ke situ soalnya. Iya. Gak apa-apa tuh. Ini mau nanya dah. Sebenarnya ada batasan nggak sholat Jumat tuh berapa kali? Kalau di masjid itu. Dan ini kan gantinya kan sholat zuhur ya. Ada batasan nggak sih sebenarnya dalam agama tuh? Terus tahu saya yang ada batasan itu kan ada sholat Jumat ya. Sholat Kan Jumat itu kalau 3 kali nggak itu kan kafir. Itu kan kafir. Cuman kan yang tadi saya bilang kalau hukum itu tidak berlaku kalau ada halangan kayak sekarang kan ada halangan. Berarti ini kan udah jalan kurang lebih 4 sampai 6 ya. Iya. Iya kan, itu gimana tuh? Nggak apa begitu? Apa sih waktu itu kan saya juga udah nonton YouTube ya tentang dari ceramah Ustadz, pendapat Ustadz juga dari hadis-hadisnya. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena ada halangan, kecuali misalnya kita udah sembuh nih, corona udah nggak ada, tapi tetap baru tuh. Iya. Kalau keterusan gimana tuh, Tum? Nasib. Astagfirullahaladzim. Enggak lah, gila. Rajin gue kalau Jumatan mah. Kalau yang lain mah nggak tahu dah. Karena justru dalam keadaan kayak gini kita jadi rindu ke masjid. Masya Allah. Ini mah boro-boro tuh. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Aduh. Oke, Hasna. Gimana ya? Ada pertanyaan lagi sih sebenarnya. Lah, Hasna nge-like. Anjir. Halo Hasna. Dah, Hasna mati. Nah, itu Hasna. Hasna. Ya. Gue pengen nanya tentang hand sanitizer ya. Itu kan ibaratnya kan buat bunuh kuman ya. Sebenarnya ada ini nggak sih batasan pemakaiannya gitu.
Kan obat aja itu kan batasan dosisnya kan ada gitu. Kalau hand sanitizer itu ada nggak? Itu kan cuma kayak buat cuci tangan itu kan. Tapi pakainya tuh jangan berlebihan misalkan setiap habis baru megang benda langsung cuci tangan pakai hand sanitizer itu jangan. Itu sama aja kayak itu kan buat membunuh kuman gitu, terus kuman baiknya juga bunuh gitu kan. Kuman baik, emang kuman ada yang baik? Ada yang baik buat tubuh, ada yang enggak. Oh, iya kayak apa yang ada yang di apa minuman yang buat usus gitu ya. Ya. Jangan disebut merek ya, jangan sebutin merek ya. Oh iya maaf. Berarti ada yang sebut merek kita nggak dibayar. Tuh betul tuh. Ya siapa tahu tuh. Kita kan susi juga kan, Dar. Terus ya intinya jangan banyak-banyak juga. Jangan banyak-banyak. Tapi kan anjurannya kan buat selalu cuci tangan gitu. Kalau misalnya selalu di luar gitu, gue kan kayak gue kan kesibukannya kan setiap hari tuh ngojol tuh. Terus apa bawa hand sanitizer tuh, berarti setiap ketemu pelanggan itu harus cuci tangan tuh. Gak apa-apa itu? Ya nggak apa-apa, kan yang kayak tadi itu kan baru megang barang. Langsung cuci tangan, terus taruh lagi cuci tangan itu jangan. Itu bukan wajib bunyi bakteri semua itu. Jangan-jangan bakteri baik gue udah hilang dengan keburukan gue. Mau kebalikan Anda hilang, minum hand sanitizer. Lama hilang, yang di usus juga hilang ntar. Iya, yang tadi kan awal kan Ani kan nanya ya, apa? Sebenarnya ada nggak sih dulu yang ibaratnya kan Al-Quran itu penuh dengan misteri ya. Jadi Al-Quran itu setiap kita membaca kan ada aja kejadian gitu yang kejadian di masa-masa sekarang gitu. Sebenarnya dalam Al-Quran atau hadis itu pernah diriwayatkan gitu nggak sih tentang virus yang terjadi sekarang gitu? Apa berkaitan dengan tanda-tanda yang lain gitu? Virus ya, kalau tentang virus sih nggak tahu sih Kak. Ya pandemi, wabah-wabah. Kurang tahu Kak, cuman mungkin kalau dari pemikiran saya ya ini dunia semakin tua ya. Semakin apa? Dunia semakin tua, udah mendekati waktu mana kita akan kembali kepadanya. Ya Allah tuh. Sudah mendekati waktu di mana kita akan kembali kepadanya. Jadi mungkin ini jadi teguran. Jangan gitulah. Jadi teguran untuk kita juga kan. Iya Kalau sih. untuk yang ada dalam Al-Quran itu saya kurang tahu. Tapi pasti ada kan zaman Nabi yang sebelumnya kan ada pandemi gitu. Itu ada nabi siapa ya yang punya penyakit menular. Nabi astagfirullah, lupa saya. Ada nabi yang punya sakit tuh bisa nular. Iya kalau nggak salah tuh ya, Nabi Yakub ya. Asna lebih pintar daripada yang itu. Pak. Asna. Pencegahannya kan yang kita tahu sekarang itu cuma penyemprotan disinfektan sama cuci tangan gitu. Yang ini kan sebenarnya kuman ini virus ini nggak bakalan selesai kan sebelum ada sebelum ada apa itu namanya yang buat itu vaksin itu ada kemungkinan lagi nggak menular lagi. Kita kan udah tahu nih cara penanganannya biar nggak kena. Tapi kan selama virus itu belum ada vaksinnya, belum ada pembunuhnya kan, berarti masih lanjut terus dong. Ada kemungkinan nggak kayak gitu mulai lagi? Kan ada juga kan yang kemarin berita gitu katanya yang katanya sudah sembuh aja bisa sakit lagi. Bisa. Gitu kemarin ada beritanya dah. Berarti kita yang belum kena, amit-amit kena,
bisa kena dong gara-gara gampang pesit yang sembuh. bisa. Tapi kan katanya ada imun. Imun tuh gimana sih sebenarnya cara kerjanya? Katanya kan setelah 14 hari bertahan kan kalau imunnya udah keluar kan berarti kan bagus. Tuh bisa langsung bisa balik lagi gitu. Imun tuh gimana sebenarnya cara kerjanya tuh? Harus ditampilin dulu deh nih PBT-nya atau Oh, oke. A few moments later. Record. Oke, mulai lagi. Emang sesuai jaringannya nih? Gimana tuh? Sistem imunitas, sistem pertahanan. Jelek banget jaringan lu. Adalah pertahanan alamiah untuk melawan. Oke. cara bekerja. Jaringan aing teh gembel banget, cek. Ini loh, dari kameranya aja gembel deh. Saya buram nggak? Buram. HP retak HP. Ya Allah, Retak. Bisa retak dong. Atau Bentar, ini balik lagi ke sini. PS1. Ya, kan patah-patah. Udah gini aja. Nah, jadi kan lebih enak. Bentar. Berarti imun itu bekerja menyesuaikan gitu. Apa gimana, Asna? ya. Iya. Berarti imun itu menyesuaikan atau gimana tuh? Menyesuaikan sih. Ya. Kan ada yang namanya antigen sama antibody. Nah, jadi tuh misalkan si antigennya tuh anggap aja antigennya tuh virus atau bakteri gitu. Antigennya masuk ke tubuh, ada sel yang buat pertahanan tubuh kan, leukosit. Nah, sebenarnya sama si leukosit itu dikenalin dulu si virusnya. Kalau misalkan si leukositnya bisa itu apa kayak bisa menyerang semuanya tuh ntar bisa sembuh gitu. Kan udah ada tubuhnya dari si leukosit itu. Berarti orang itu ada yang namanya. Berarti kalau kata yang kayak Menkes gitu kan ibaratnya orang-orang yang udah sembuh dari corona itu kan duta imun kan. Berarti imunnya itu kan cuma bekerja satu kali gitu. Kemungkinan di imun apa yang kasus berikutnya bisa aja dia ya nauzubillah misalnya ya kena lagi terus jadi meninggal kan. Bisa nggak sih sebenarnya tuh kayak gitu? Malah jadi memperparah gitu keduanya. Kan kalau si itu udah kena nih, udah kena antigen gitu, ada leukosit dong yang buat ngenalin. Nah, ntar itu terbentuk antibody secara sendirinya gitu Kak. Jadi ntar dia bisa ngenalin. Ini nih dia udah pernah masuk ke tubuh kita, jadi kita harus kayak gimana? Itu udah. Berarti ntar yang kedua itu ntar bakalan ibaratnya bakalan lebih kebal lah ya. Tapi sebenarnya makanya pakai lampu Asna, Astagfirullahaladzim. Tapi ini udah pakai lampu loh. Gimana ya? Berarti ntar case apa untuk kedua kalinya gitu, kasus kedua kalinya bakalan lebih aman dong berarti.
harusnya sih lebih kebal gitu. Kan udah ada antibody-nya. Dia nggak penyesuaian lagi kan ya, butuh 14 hari segala macam. Tapi Kalau menurut teori sih gitu, tapi nggak tahu kalau kan ada desas-desusnya tuh kayak apa ya? Orang itu belum apa sih, nggak semuanya mati karena corona gitu. Belum ada ya kasus yang meninggal karena corona. Emang benar gak sih itu? komplikasi. Iya, jadi bukan Komplikasi bukan benar-benar komplikasi gitu. enggak sih, justru katanya yang meninggal itu lebih banyak dengan komplikasi itu dari penyakit lain. Ya berarti dalam artian COVID-19-nya cuma memperparah penyakit yang ada gitu ya. Bisa jadi. Nah, Sih juga belum begitu. menurut ente dalam agama Islam ini teguran keras banget nggak sih? Sangat keras, Kak. Kenapa tuh? Teguran sangat keras untuk para orang-orang yang selalu sibuk tentang duniawi, yang akhirnya ketika dikasih cobaan kecil kayak gitu, dikasih cobaan kecil kayak gini udah nggak bisa apa-apa kan, akhirnya kerja diputus, gaji nggak dapet, akhirnya yang mereka kejar untuk duniawi juga akhirnya sia-sia juga kan, gitu. Iya Mungkin sih. teguran keras juga biar lebih ingat sama akhirat. Kalau kayak gini loh, kayak lo tuh di dunia tuh nggak bakal abadi di dunia, jadi lu bakal ke akhirat juga, jadi lu jangan cuma mikirin dunia tapi mikirin akhirat itu Anjay. kasarnya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kira-kira kapan keluar corona, Hasna? Kalau dalam kesehatan. Ya mungkin waktu dari vaksinnya Kak. Iya sih. Soalnya kan kalau nggak ada vaksin juga buat apa? Kalau nggak ada vaksinnya nggak kelar-kelar dong. Ya kan penangkalnya cuma itu, emang ada yang Iya sih, benar sih. Tapi dari kesehatan kan emang ada tata cara untuk apa penanganan sama penghindaran ya. Tapi kalau dalam agama tuh ada nggak tuh? Kayak kan ibaratnya kan misal ya kalau kita ketimpa musibah kan dalam agama kan diatur harus bagaimana menyikapinya gitu. Kalau dalam agama itu dalam pandemi ini menyikapinya kayak gimana tuh? Kalau setahu saya dalam menyikapi pandemi ini ya, pertama sabar dalam. Iya, semua sabar. Aduh, kagak kalau ngomong keselin banget. bukan datu. Nih, bentar, gue kirim. Apa sih namanya? Hadapinnya sabar. Kita harus ikhlas apapun yang terjadi kan. Karena ya kita nggak bisa nyalahin ini juga kan, nggak bisa nyalahin keadaan juga, nggak bisa nyalahin ini kenapa sih corona harus datang gini-gini, kan corona juga kan makhluk Allah ya, jadi kita nggak bisa apa-apa. Hadapinnya ya kita sabar, kita ikhlas. lagi keren nih. Sebuah ente selalu nervous tuh kayak gitu dong. Lagi ngomong tiba-tiba ketawa. Itu dia ngetawa jadi. Ya pokoknya kita harus sabar lah, ikhlas, percaya sama Allah kalau secepatnya bakal diangkat. Terus tingkatkan ibadah lah ya. Ya terus tingkatkan keimanan. Iya, tingkatkan keimanan. Terus dari kesehatan kita kan udah melakukan berbagai cara nih
langkah selanjutnya tuh apa kira-kira agar benar-benar pulih di bumi ini? Kita social distancing udah, kita pakai masker udah, cuci tangan udah, tapi kan masih ada aja nih. Itu kalau dari kesehatan sebenarnya kelanjutannya tuh harus gimana sih? Gimana ya, dari kesadaran diri orangnya masing-masing sih. Bisa juga kalau misalkan kita udah bilang gini tapi dia yang nggak mau, juga kan. Berarti harus kasihan sama para medis lah ya. Iya tuh, bener tuh. Aduh, sedih. Ya. Kena corona gara-gara tingkah sendiri, mati syahid atau mati konyol? Konyol lah kalau tingkah sendiri mah. Katanya itu ada yang mati dalam wabah tuh jadi syahid, benar nggak tuh? Mati karena wabah jadi syahid. Menurut saya iya, cuman iya dalam artian itu dia ada apa sih namanya? Ada sesuatu yang buat dia tuh untuk berjuang dalam musibah itu. Kayak contohnya kayak dokter-dokter, perawat-perawat, itu kan dia mereka ini kan kayak berjuang untuk semua orang yang terkena pandemi. Nah itu misalnya dia meninggal, itu insya Allah mati syahid. Cuman kalau ada orang yang bilang, nyawa gue ada di tangan Tuhan, kalau gue mati juga itu kehendak Tuhan gitu. Itu pasti syahid. Itu namanya ini konyol. Gimana ya? Kayak kocak aja gitu. Jadi orang itu berarti kalau mau mati syahid gampang tuh, tinggal bantuin aja orang yang kena corona, kan mati syahid tender. Kan nggak mati syahid kan nggak tiba-tiba lu kena corona terus tiba-tiba meninggal itu mati syahid. Enggak kayak gitu. Cuman kayak ada ininya lu kayak apa sih, berjuangnya, usahanya gitu kan. Ini kan yang mati syahid itu yang berjuang untuk demi kebaikan kan, demi amal lah, ibadah gitu. Nyawa soalnya. Udah, Hasna, pesan-pesan buat para orang-orang yang masih suka keluar karena corona apa? Banyak banget. Parah. Ya. Dari pandangan medis. Ya, intinya sih ikutin aja kata pemerintah kan. Jangan keluar-keluar. Emang kalian udah kasihan sama medis aja? Udah rela lo kayak mempertaruhkan nyawa mereka buat ya, buat terutama buat yang masih pergi-pergian tuh kayak pakai asmat itu buat apaan sih? Kasian, yang lebih penting tuh medis daripada kayak gitu. Terus juga kalau misalkan siap pulang ke daerah rumahnya jangan dikata-katain dong, kasihan, itu udah berjuang, dia tuh bukan penyebar, malah dia tuh yang bantuin kalian gitu. Iya, orang yang kena itu kan bukan berarti penyebar, dia aja bisa aja kena kan. Apa sih pernyataan ente untuk orang-orang yang membawa agama untuk tetap menjalani kehidupan sehari-hari karena corona, kegiatan sehari-hari dengan beralaskan agama? Ulang nggak putus Kak? Anggapan ente untuk orang-orang yang ibaratnya masih konyol berkegiatan sehari-hari dengan embel-embel agama.
Nah, menurut saya ya, untuk orang-orang yang masih bersikap begitu, lebih baik kalian semua nih ya, misalnya kalian yang menonton video ini, lebih baik kalian tetap di rumah, hargai yang berjuang di garda terdepan, hargai orang-orang yang rela mati-matian untuk membantu yang sakit, yang terkena pandemi. Nggak usah ngebawa embel-embel agama, lebih baik introspeksi diri. Kita terkena wabah ini tuh bukan karena 1-2 orang aja, kita semua pasti pernah punya salah. Jadi gak usah bawa embel agama, mending kita introspeksi diri, muhasabah diri, tobat, perbaiki diri biar wabah ini cepat diangkat. Jadi nggak usah pala batu lah, biar kita di rumah, kita berdoa. Nah, untuk para medis sama dokter, biar mereka yang berjuang gitu, kita mendoakan. Dipoto sama Asna. Oke, aku jadi kepikiran namain diskusi ini perbincangan di saat pandemi, anjay, PDP. Bisa. Oke, berarti kita namakan aja PDP ini. Pembicaraan di saat pandemi. Oke, terima kasih buat Hasna, buat Antum yang udah sharing segala macam. Thank you buat udah data-data yang valid dan pendapat pribadi. Semoga apa yang kita omongin hari ini membawa berkah bagi pengetahuan bagi orang lain juga. Amin. Oke, thank you semua. Bentar. Ini kalau screenshot di laptop gimana ya? Ini saya screenshot ya. Hah? Screenshot. Iya. Hasna screenshot. Kita bikin thumbnail. Gaya. Bentar. Ulang. Udah, Hasna. Udah. Lagi lah. Lagi. Gaya dulu semua tanpa nge-lag. Lama banget. Ya sabar ya. Nyari. Ulang. Lagi. Ya, 1, 2, 3. Oke, dah. Ya. Thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.